naroha ima mangalamuti hati-hati dan pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Berita nauti di ibadah perayaan Advent napa opatkon di bagasan Sedarion Minggu 21 Desember 2025 di mana niret sian buku Lukas bindu sada membuka sen ayat 27 saat matu ayat Rusia sonoma hatana gokton di Purbadia masih Sakarias amanai gabe manirangi ma pinuji matuhani debatani Israel ala ditopok bangsona jala dipatupa haluona dipatindang do dihita tanduk haluau dibagas ini Daud naposonai pembantu na hinahatauna marhite sian suara ni akka panirangna nabadia sian narun haluau sian akka musutta dohok sian tangan ni akka na kosong hita laho mangyasi akka amata marnigot padanna nabadiai ima uarina na niwarihon tu si disi Abraham amatai pabua lehonon na tuhita asahita marhalado diadopan nai sopola marhabiaran be dung malua hita sian tangan ni akka musuh marhabariau jala marhatigoran diadopan nai salering hita mangun yaho anaha tarbuar ma panwirang patmimbul ay patujolo ni mo ini Tuhan itu ho paturehon akka dolanna laho patandahon tubang sona haruaon marhite sian hasesaan ni dosaan sida kinorhon ni pangasi ini di batata ay binahin ni idolo bicar selinjangi manopot hita laho sumundangi akka nahumpul di bagasan hahulungon akka naninggoman ni amatean patogotkon lakata tudalan hada meon imasahakna marende maita Selamat Advent paupaton. Mulai ate mali Tuhatta ala nunga bongot kita tu Advent na paupaton di bagasa Sedarion duk terlewati Advent sada 2 tun 24. Advent na paupatonon managam di hatu tubuh ni Yesus Kristus marningot kita di hatu tubuh ni Yesus Kristus supaya dua halihon maung gabe joma di Bethlehem ujui jala di bagasan Sedarion lasiar rohata ala di Tuhan kita tikina denggan dung mangulau-ulau kita di tengah keluarga gereja dan masyarakat jala ujahan ni jadi tata Sedarion ima dibata manopot kita Allah melawat umatnya manopot berarti roh diebati dibereng diida kita keadaan kondisi manang nalas manang marasak marukil manang na adong akka pertok tangan ni multa. Ketika Allah melawat berarti dia hadir bukan dengan kata tapi dengan tindakan. Melawat artinya kita membawa sesuatu yang membawa sukacita, damai. Tuakan atau topoti. Ketika Allah melawat berarti dia membawa sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Jalan mata mengoti
Advent na paupantonon berarti marsobot di tanggal 24 malam taperingati malam Natal bornginda badia dunita bongoti Natal na terjulu do Natal umum do Natal na kedua jana kudang halak mandok sonon dia ketangian ali Tuhan lehon ari na tiur ari na lenggan asaboi hami mandohoti parnatalon habe roh udan dober udan dan didok ditangiangi ali Tuhan parguboi mahami asa roh hami atip pedober udan mamis tahun malam Natal pesta hari tubuhmu 25 Desember hujan itu pasti datang dan tidak seorang pun bisa menghentikan hujan. Yang bisa kita lakukan ialah mengkontrol hujan supaya tidak menghambat kita datang beribadah kepada Tuhan. Melalui apa? Pesan Grab, pesan taksi. Kalau pakai sepeda motor pakai jas hujan, pakai plastik. Kalau jalan kaki pakai payung. Sehingga walau hujan tidak bisa kita hentikan, tapi kita bisa mengontrol hujan supaya tidak menghambat kita datang beribadah kepadanya. Amin. Maka nanti malam Natal ramailah gereja ini karena dihadiri oleh orang-orang yang bisa tidak dihentikan kedatangannya oleh hujan, oleh persoalan, oleh pergumulan. Apalagi kita mengatakan, amang kami sudah sering sekali merayakan Natal. Natal di kategorial, Natal di sekolah, Natal di STM, Natal persantaun, Natal. Udah bosan amang Natal. Biarlah mereka yang tak pernah Natal datang. Betul bahwa kita telah merayakan Natal mungkin ada 5 kali, bahkan ada 10 kali. Lalu mengapa dirayakan berkali-kali sampai bosan? Mungkin pertanyaan ini kita jawab seperti ini. Mengapa kita makan dan minum setiap hari? Bosan mangan minum kita. Dan bosan. Ada yang bosan mangan. Kalau bosan mangan, jauh Tuhan. Ali Tuhan nggak bosan, ali tanon tak tabu be, nama nganon, anak maaw itu kan. Ternyata kita tidak ada yang bosan makan, bahkan mencari variasi makan. Hari ini makan ikan teri, besok daging, besok saksang, besok ikan panggang. Nah, itu kan variasi makan supaya selera. Berarti merayakan Natal tidak pernah bosan, kalaupun 20 kali. Betul? Sokon nahurang betul? Sokon nahurang bro. Berarti sokon na sepiro na malam Natal. Jadi tidak ada bosan karena setiap Natal membawa kabar baik, membawa rasa, membawa sesuatu yang membuat kita dahaga, haus dan ingin dikenyangkan. Itulah yang kita rayakan pada Advent yang keempat. Allah melawat umatnya, berarti dia datang membawa sesuatu. Apa itu? Yang pertama, kunjungan Allah membawa keselamatan. Kunjungan Allah membawa keselamatan. Ayat 68 sampai ayat 71. Terpujilah Tuhan, kata Zakaria, Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya. Berarti ada sesuatu harapan baru di tengah hukuman di Babel. Orang Israel yang hampa Mesias, lalu Allah melawat mereka dengan membawa keselamatan. Kalau kita melawat menjenguk orang yang di rumah sakit tanpa membawa sesuatu kabar baik, maka orang yang sakit tidak pernah merasa kuat menghadapi sakitnya, atau orang yang sakit tidak pernah merasa sembuh karena kita tidak membawa sesuatu, hanya membawa omongan doa. Padahal kita membawa berkat. Kita akan berdoa kepadanya supaya dia kuat dan sembuh, membawa harapan, membawa keselamatan. Maka ketika kita pulang dia merasa,
terima kasih Tuhan telah datang punguan ina, punguan ama menanyak konau. Wah, dia margogo may bana kan. Apalagi itapay mo si dibuan jeruk sa kilo kan. Dibuan apker sa kilo. Itu membawa semangat kepadanya. Jadi ketika kita datang menjenguk orang, melawat orang, bawalah kabar baik. Mulalau kita berkunjung di Natalon, manang kita baru, tujago ni tulang ng baru ito, layo, buang sesuatu. Buang kambang loyang, lapet misalnya. Ngaro ito, buang lapet inalas rahan kan. O ngaro, na dibuan ni mana, umutungok do. Buasa natin, buasa maroko natin, ang beda doon na. Berarti membawa kabar buruk. Jangan bawa kabar buruk. Bawalah kabar baik. Mabuah kabar itu. Nga berhasil beberi nami ngatamak be ke sekolah. Nunga itu. Nga kabar baik kan. Sehingga kedatangan kita melawat dia, menjenguk dia, mengunjungi dia, membawa kabar baik. Dungi ditutup menutangiang. Toh itu talupik matangnya kita. Tapasahat Tuhan. Parbumulan menuta. Amin. Mulok maiwano kan. Wah, boleh hati Tuhan roh itu membuat tangiang pasu-pasu. Itu Allah datang melawat umatnya membawa apa? Pertama, keselamatan. Haluau. Jadi datanglah Tuhan hari ini ke GKP Al-Zaitun ini membawa keselamatan. Kita yang mengalami pergumulan, mengalami dosa, Tuhan selamatkan. Kita seharusnya harus dihukum mati. Tuhan tidak lagi hukum mati. Diberi kesempatan merayakan Advent yang keempat. Yang pertama. Yang kedua, dalam perayaan Advent yang keempat ini, janji pembebasan dan pengampunan. Mulut Jahat di ayat 72, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dengan mengingat perjanjiannya yang kudus. Apa rupanya isi perjanjiannya yang kudus itu? Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapak leluhur kita bahwa ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Jadi kita boleh beribadah tanpa takut. Jadi janji Tuhan kepada orang yang dilawatnya, yang dikunjunginya ialah dia membebaskan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari dosa, dan memberi kesempatan bagi kita beribadah dengan baik. Dan kalau kita diorai rosok kan, sejauh tak, dan kalau kan ada tabereng maju di Cengkerai di Cirebon itu ya. Orang mau Natal dihambat oleh segerombolan orang yang mengaku beragama. Dilambat. Aneh memang negara kita ini ada agama yang melarang orang beribadah. Di Kristen dan ada orang kayak tabat halak martangian mas sembayang. Adik bisa pita masujid orang kuda kia. Pasik jo masujid ni kan ada kuda kia kan. Paling do pinggul tahun tapanengel tu sini. Nggak bosan. Tapanengel tu sini. Tak tutup. Adik pe war gano pari tapa tutup. Ta support pinggul tahun. Hirana nengel kita membagi suara lain. Alai molo edena malam kudus sunyi senyap itu tinggil si pariot wah Natal saunari di GKP itu kan terok atau jam 4 do masuk jam 7 ngabari di mana atau roh karena ada kabar baik yang mau dia dengar. Ini Allah melawat umatnya dengan membawa pembebasan dan pengampunan. Yang ketiga, Allah membawa dan melawat umatnya dengan mengutus Yohanes Pembaptis sebagai perantara atas kedatangan Kristus. Makanya si Zakaria di ayat 70 dan engkau, maksudnya ini Yohanes, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya. Jadi Yohanes itu disebut Nabi yang Maha Tinggi untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus yang akan membawa keselamatan bagi kita. Inilah yang kita lihat ketika Allah datang, dia memberikan
pengantara jalan baginya. Itu makanya molo neng roh uluatta pemimpin jolo di paradido di paletes dalam nina ada tim yang akan mempersiapkan datangnya pemimpin. Molo neng roh presiden tu hitawon maningor roh doaka apa namanya pegawai na anggota na di screening tempat, dilihat apakah ada bom atau tidak, dites makanannya apa cocok apa tidak. Itu kalau datang pemimpin. Artinya ada yang mendahului sebelum dia datang. Nah, Yesus sebagai pemimpin, sang pembebas, sang juru selamat, sebelum dia hadir ke dunia, datanglah Yohanes Pembaptis sebagai pengantara, pembebas, memberi jalan untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya sang juru selamat. Pertanyaan kita sekarang ialah, ahadona di patupani debata Paimaro ibana, dohok ro ibana melawat menopot kita. Apa yang dilakukan Allah dalam rangka melawat umatnya ke dunia ini? Yang pertama, dia melawat dengan membawa keselamatan, pembebasan, pengampunan. Ini yang dia bawa. Jadi ketika Allah melawat, dia datang di topok debata kita membawa keselamatan. Orang tua diselamatkan, anak-anak diselamatkan, gereja diselamatkan, bumi diselamatkan. Kendati misalnya ada sebagian di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh mengalami banjir bandang, dan tidak semua misalnya selamat dari banjir itu, tetapi Tuhan melawat mereka dengan memberi kekuatan kepada yang korban, memberi keselamatan bagi yang hampir terbawa arus, memberi peneguhan iman bagi orang yang percaya, supaya mereka tidak berhenti pada korban bencana atau situasi yang berbeda dari sebelumnya. Ini Allah melawat dengan membawa keselamatan, membebaskan dari rasa ketakutan, dan memberi pengampunan. Yang kedua, Allah ketika melawat umatnya, dia membawa sebuah harapan. Ketika dikatakan akan tumbuh sebuah tanduk keselamatan dari hambanya Daud, apakah ini sudah terjadi? Belum. Karena mereka masih dibuang di pembuangan bagi. Tapi itu terwujud setelah ratusan tahun berikutnya. Itu berarti menanti kedatangan Mesias itu membutuhkan harapan yang terus menerus. Sama seperti kita sekarang, Yesus sudah naik ke sorga dan belum turun ke bumi untuk datang kedua kalinya. Kita masih menanti. Apakah kita kecewa ketika Tuhan belum turun hari ini? Tidak. Tapi kita terus berharap Tuhan datang kali kedua menghakimi kita yang hidup dan yang mati. Ini. Lalu mengapa sekarang tidak datang? Mungkin kita belum siap menerimanya. Masih banyak dosa, kejahatan yang kita kerjakan. Untunglah belum datang hari ini, sehingga ada persiapan kita menyambut kedatangannya. Jadi kalau datang kita tidak siap, akhirnya kita masuk ke lautan api yang kekal. Tapi kalau kita siap datang, masuklah kita ke surga kekal. Itu yang kedua, Allah membawa sebuah harapan. Kendati harapan itu belum terwujud, mungkin ketika kita hidup belum terwujud, mungkin dia datang 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi, dia turun ke bumi ini untuk mewujudkan janji-janjinya. Yang ketiga, bagaimana cara, apa yang dilakukan Allah dalam melawat umatnya? Dia memberikan tuntunan supaya kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ayat 75 dikatakan begini, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi ketika Allah datang melawat kita, supaya apa? Supaya kita hidup kudus dan hidup dalam kebenaran. Jadi hanya orang yang hidup kudus, hidup benar, Tuhan melawat umatnya. Allah begini, ketika kalau kita baca dalam Kidung Agung, ada kalimat yang sering kita baca, apalagi anak muda sering membaca itu. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Biasanya orang mencium kepada orang yang
harum atau yang kotor. Anak-anak kecil kita cium karena harum atau karena jorok. Biasanya kalau habis mandi, semuanya orang merebut anak-anak yang baru mandi ini. Dicium. Gitu. Kalau pas jorok, nah, buang, anak muda ini ibarat tu ingat saya kan. Alin ya sini di Yopa di Herde. Artinya apa? Manusia aja mencium orang yang wangi. Makanya pakai semprot supaya wangi. Baru 1 kilometer, wah ngarobe banget gitu kan. Karena parfumnya. Jadi parfum orang percaya itu supaya dicium Allah, dipeluk Allah, dinawat Allah ialah kekudusan dan kebenaran. Kalau kita kudus dan benar, maka Tuhan datang melawat keluargamu, melawat keluarga kita, melawat kita, melihat kita. Maka dia ketika datang melawat kita, meninggalkan kasih, damai sejahtera, berkat yang tercurah. Itulah yang kita lihat, yang dilakukan Allah dalam rangka melawat umatnya. Pertanyaan terakhir, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Advent yang pertama ini? Kalau Allah datang melawat kita, datang Allah melihat keluarga kita, melihat pribadi kita, ditokot debata jabuta. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bukalah pintu rumah kita lebar-lebar supaya Allah datang melawat kita. Yesus dalam gambaran Wahyu 3:20 mengetok pintu. Supaya apa? Kita membuka pintu rumah supaya Yesus datang ke rumah kita. Kalau pintu tertutup terus, walau Yesus mengetuk pintu berkali-kali, maka lawatannya tertunda di pintu rumah kita. Yesus hendak datang membawa berkat Natal. Berkat yang akan kita raih itu berkat kesehatan, panjang umur, kesuksesan. Tapi kita tidak pernah membuka pintu rumah kita, maka berkat itu kembali kepada Allah. Maka pulang dari rumah nanti, bukalah pintu rumah selebar-lebarnya. Buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Memaafkan istri anak, memaafkan suami, memaafkan tetangga, memaafkan teman-teman sekantor, memaafkan teman-teman kita di lingkungan kita. Supaya apa? Raja damai dan keselamatan itu hinggap tinggal di hati, pikiran, dan tindakan kita. Jelawatan Allah akan terjadi jika kita membuka pintu rumah, pintu hati kita, sehingga Allah berdiam di hati, di rumah tangga kita, yang menjadi raja atas rumah kita, menjadi raja memimpin kita, sehingga kata-kata kita adalah kata-kata berkat. Persekutuan kita menjadi persekutuan orang-orang kudus, dan itulah sumber berkat bagi kita. Jadi pulanglah nanti ke rumah, bukalah hati, pintu kita, supaya Allah datang melawat kita. Yang kedua, apa yang hendak kita renungkan dari Advent yang keempat ini, klaimlah janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham supaya kita diselamatkan. Maka ada banyak janji-janji Allah yang bisa kita klaim kepada hidup kita. Tuhan, Engkau berkata bahwa setiap orang percaya jika meminta dalam namamu, Engkau akan menjawab. Tuhan, saya sudah meminta setahun ini, Engkau belum jawab. Tolong Tuhan, di Desember, di Natal ini, jawablah doa-doa kami. Kami Engkau sembuhkan, kami akur kembali sebagai suami istri. Anak-anak kami mudah diatur, diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan saya semakin naik karirnya. Semua usaha saya yang saya buka berhasil dibuat Tuhan. Klaim janji Tuhan, supaya Tuhan mewujud nyatakan kedatangannya, melawat kita, memberi kita berkatnya yang berkelimpah. Sehingga ketika kita menanam, kita akan menuai. Ketika kita membuka usaha, Tuhan berkati. Ada banyak orang bekerja dari jam 6 sampai jam 8 malam, tapi tidak diberkati usahanya. Tapi ada orang tidur saja, Tuhan berkati usahanya. Itu berarti klaim janji Tuhan terjadi jika Allah melawat kita,
dan kita hidup dalam kekudusan dan kebenarannya, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Advent yang keempat ini, jadilah Allah yang melawat umat itu, jadilah menjadi terang, cahaya, surya bagi kita. Kalau kita baca ayat 79, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengerahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Jadi Advent yang keempat itu, kita jadikan Allah yang melawat kita menjadi terang, cahaya, surya dalam kehidupan kita. Walau kita tinggal dalam kegelapan, kita tidak takut kegelapan, karena ketika kita berjalan dalam kegelapan, ada surya, ada cahaya yang menyinari jalan kita, sehingga kita tidak terantuk, tidak salah jalan, tidak putus asa, tidak mengalami persoalan, karena ada terang di tengah kegelapan. Jadi masa Advent Allah melawat kita, tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kegelapan. Karena apa? Sudah datang Allah melawat keluarga kita, menjadikan terang di tengah keluarga kita, sehingga perjalanan rumah tangga kita, perjalanan gereja kita menjadi perjalanan yang sungguh dalam kedamaian, berada dalam jalan damai sejahtera. Kiranya GKPA Zaitun ini, semua umatnya berada dalam jalan Tuhan, dalam terang Tuhan, sehingga jalan kita menjadi jalan menuju damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita dalam merayakan Advent yang keempat ini. Amin. Alin Jehovah hapusan nami di bagasan Yesus rutun di Purbadia, moliate ma alanuma roho manopot kami jol manalea perdosa, membuat haluau, membuat kami was iroha. Ale Tuhan pergugui kami asa mengulu kami di bagasan hasitongan duk habadiau dumi gohamu manu kami akka janji sude akka dari janji homu Tuhan gohamu mai asa gabe dapotan haluan hanguluan dohot las iroha kami. Ali di bata nung gabe jolma mahidi Yesus Kristus pasu-pasu mahami inalahom maningot harorom na gabe jolma di Bethlehem ribuan tahun nasulku lau paruo kami senjorot hamatian sian akka haguguan kurtibi nang kuasa dosa asa dapat kami mahangubuan saling-lingna dapat kami damai na sumurong nasakui parkuwi mau kami memulaw katamon di muro namin sa Manopari marhiti Yesus Kristus Tuhan namin. Amen.